Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih tetap beristiqomah, tegak lurus memegang tali agama Allah, yaitu agama Islam. Semoga agama Islam yang selama ini kita pegang, yang selama ini kita anut, mudah-mudahan sampai akhir hayat pun tetap kita dalam keadaan husnul khotimah, kematian membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum melanjutkan tausiah, yaitu apakah kita diperbolehkan melaksanakan sholat sunat tasbih, sholat sunat witir dengan diberjamaahkan. Perlu kita ketahui, dalam sholat fardu, hukumnya ini ada dua. Ada sholat fardu yang mesti dilaksanakan secara berjamaah. Hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan dengan secara berjamaah, sholat wajib ini tidak sah. Sholat apakah itu? Satu-satunya hanyalah sholat Jum'ah. Jadi hukum daripada berjamaah sholat Jum'ah adalah wajib. Lain halnya dengan pelaksanaan sholat wajib yang lain. Hukum daripada berjamaah sholat 5 waktu selain daripada sholat Jum'ah, ini versi ulama mayoritas mengatakan bahwa sunnatun mu'akadah, yaitu sunat mu'akad. Yang dimaksud sunat mu'akad berarti sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan sunnah tersebut seperti wajib. Baginda Rasul selalu melaksanakan sholat berjamaah walaupun di luar pelaksanaan sholat Jum'ah. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu bagaimana dalam pelaksanaan sholat sunnah yang dilaksanakan dengan secara berjamaah? Salah satunya sholat sunnah yang dilaksanakan dengan secara berjamaah, hukumnya sunnah adalah seperti pelaksanaan sholat tarawih, yang mana sholat tarawih ini adalah sholat sunnah tahunan yang tidak boleh dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Sholat tarawih ini memang zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberjamaahkan. Sholat tarawih ini terjadinya diberjamaahkan ketika setelah penobatan khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan. Apakah Umar bin Khattab menyalahi aturan? Zaman baginda Rasul sholat tarawih tidak diberjamaahkan, tapi zaman khalifah Umar bin Khattab ternyata diberjamaahkan. Perlu kita ketahui, para sahabat Nabi yang 4 ini yang bergelar Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini adalah dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ashabi kan nujum, idzah tadaitum iktadaitum. Para sahabatku ibarat bintang di atas langit. Ini mencontohkan betapa tingginya ilmu para sahabat.
apabila kalian mencari petunjuk, turutilah sahabat-sahabat kami ini, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dan memulai sholat tarawih dengan diberjamaahkan. Beliau bersabda, nikmatil bid'atu hadhihi. Yang terbaik hukum bid'ah adalah sholat tarawih. Walaupun sholat tarawih ini tidak diberjamaahkan zaman Rasul, berarti Sayyidina Umar telah melakukan hal yang bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah menyalahi aturan. Karena Sayyidina Umar ini telah dijamin kebenarannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis tadi. Dan Sayyidina Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Yang paling terbaik di antara bid'ah itu yaitu sholat tarawih dengan dilaksanakan secara berjamaah. Lalu selanjutnya, bagaimana ketika kita melaksanakan sholat tasbih? Sholat tasbih itu seumur hidup sunnah 1 kali. Ada lagi dengan melaksanakan sholat witir berjamaah. Apakah pelaksanaan sholat tasbih? Apakah pelaksanaan sholat witir ini apabila diberjamaahkan, diperbolehkan ataupun tidak? Maka Syekh Abdurrahman Ba'lawi mengatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsidin halaman ke-67, tubahul jama'atu, diperbolehkan melaksanakan sholat berjamaah fi nahwil witri, dalam pelaksanaan sholat witir maksimal 11 rakaat, minimalnya 1 rakaat. Wa tasbihi, dan diperbolehkan melaksanakan sholat tasbih secara berjamaah. Jadi pelaksanaan sholat witir dan sholat tasbih ini diperbolehkan dilaksanakan secara berjamaah. Pala karohata, pelaksanaan kedua sholat tersebut secara berjamaah itu tidak ada hukum makruh. Bidzalik, dalam pelaksanaan dua sholat tersebut, wala sawaba, tetapi tidak ada pahalanya. Jadi dalam hal ini dalam kitab Bughyatul Mustarsidin diperbolehkan pelaksanaan sholat witir maupun sholat tasbih secara berjamaah itu tidak dimakruhkan, melainkan juga tidak berpahala. Kalau sholat tarawih, meskipun tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Sayyidina Umar pun melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jadi sudah dipastikan bahwa sholat tarawih, walaupun baginda Rasul tidak berjamaah, Sayyidina Umar berjamaah, ini tidaklah menyalahi aturan. Lalu bagaimana? Kadang-kadang ada sholat sunat yang lain, semacam sholat sunat duha diberjamaahkan. Menurut pengetahuan saya, karena kebodohan saya dan kekurangan saya belum menemukan, bukan tidak menemukan, belum menemukan dalil yang memperbolehkan sholat duha secara berjamaah. Karena dalam sholat witir, dalam berjamaah sholat tasbih pun itu tidak hukum makruh, tapi tidak berpahala. Sama halnya kemungkinan besar dengan pelaksanaan sholat duha berjamaah, tidak ada hukum makruh, tapi tidak ada pahalanya. Bukan berarti sholatnya tidak berpahala. Ini maksudnya adalah pelaksanaan secara berjamaahnya. Jangan salah paham. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudz ma sofa, ambillah nasihat yang terbaik. Wada ma kadar, jauhilah dan hindarilah nasihat yang menyimpang dari aturan, dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.